Halo semuanya, pada bab ini kita akan membahas tentang pasar dana pinjaman, yaitu pada prodi ekonomi pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesya Ransa Purba. Pasar dana pinjaman adalah pasar tempat di mana orang-orang yang ingin menyimpan, memasok dana, sedangkan orang-orang yang ingin meminjam uang untuk investasi meminta dana mereka. Permintaan dan penawaran dana pinjaman. Penawaran dana pinjaman dilakukan oleh orang-orang yang punya penghasilan tambahan dan ingin menyimpan dan meminjamkan uangnya. Sedangkan permintaan dana pinjaman dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam uang untuk melakukan investasi. Adanya kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam akan membayar tingkat suku bunga yang merupakan jumlah yang dibayar peminjam atas pinjaman yang telah diterima. Tingkat suku bunga di pasar untuk dana pinjaman adalah tingkat bunga real. Tingkat bunga real ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Yang pertama, pajak dan tabungan. Yang kedua, pajak dan investasi. Yang ketiga, defisit anggaran pemerintah. Insentif tabungan. Pajak atas pendapatan bunga secara substansial mengurangi hasil masa depan dari tabungan saat ini dan sebagai akibatnya mengurangi insentif untuk menyimpan. Penurunan pajak meningkatkan insentif bagi rumah tangga untuk menghemat pada setiap tingkat bunga yang diberikan. Jika perubahan dalam hukum pajak mendorong penyimpanan yang lebih besar, hasilnya adalah suku bunga yang lebih rendah dan investasi yang lebih besar. Berikut ini pergeseran kurva penawaran keuangan kebijakan yang pertama, yaitu insentif tabungan. Kurva penawaran dana pinjaman bergeser ke kanan. Tingkat bunga ekuilibrium menurun dari yang awalnya 5% menjadi 4%. Dan selanjutnya, kuantitas dana pinjaman yang diminta meningkat dari 1.200 menjadi 1.600. Insentif investasi. Sebuah kredit pajak investasi meningkatkan insentif untuk meminjam, meningkatkan permintaan untuk dana pinjaman, menggeser kurva permintaan ke kanan, menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi dan kualitas simpanan yang lebih besar. Jika perubahan dalam undang-undang pajak mendorong investasi yang lebih besar, hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dan tabungan yang lebih besar. Defisit dan surplus anggaran pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak daripada menerima pendapatan pajak, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Akumulasi defisit anggaran masa lalu disebut utang pemerintah. Pinjaman pemerintah untuk membiayai defisit anggaran mengurangi penawaran dana pinjaman yang tersedia untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Jatuhnya investasi ini disebut pembatasan paksa, crowding out. Pinjaman untuk membiayai defisit anggaran mendesak para peminjam pribadi yang berusaha untuk mendanai investasi mereka. Bila pemerintah menurunkan tabungan nasional dengan menjalankan defisit anggaran, tingkat suku bunga meningkat dan investasi turun. Defisit anggaran menurunkan penawaran dana pinjaman, menggeser kurva penawaran ke kiri atau ke dalam dari S1 menjadi S2, meningkatkan suku bunga ekuilibrium dari awalnya 5% menjadi 6%, menurunkan kuantitas dana pinjaman ekuilibrium dari awalnya 1.200
menjadi 800. Bila pemerintah menurunkan tabungan nasional dengan menjalankan defisit anggaran, tingkat suku bunga meningkat dan investasi turun. Surplus anggaran meningkatkan penawaran dana pinjaman, mengurangi suku bunga, dan menstimulasi investasi. Sekian pembelajaran tentang pasar dana pinjaman. Apabila ada salah kata,